Begitu banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi hari-harinya diisi dengan maksiat, tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan selalu menyakiti hati orang lain. Lantas bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tanda sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi hari-harinya diisi dengan maksiat, tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan selalu menyakiti hati orang lain. Lantas bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Salah satu tanda kita mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu mengingat Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, fadhkuruni adzkurkum. Apabila kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah kufur. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain mengatakan pada tafsir Al-Muttaqin, yang dimaksud takwa di sini adalah imtithalul awamir, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah menangis karena kehilangan harta, tahta, jabatan. Tapi pernahkah kita menangis karena kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menangis karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menangis karena dosa-dosa kita yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ampunan Allah begitu besar kepada kita. Pagi, siang, sore, bahkan malam kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, kau selalu berbuat salah kepadaku malam bahkan siang, sedangkan aku mengampuni dosa kalian. Fastaghfiruni, maka hendaklah kalian memohon ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, aghfir lakum, akan aku ampuni dosa kalian. Allah tak katakan seberapa banyak dosa kita, Allah tak katakan seberapa besar dosa kita, tapi apa yang Allah katakan, ya bani Adam, lau balaghat dzunubuka anana samai tsumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, apabila dosamu telah sampai sebanyak awan di langit, kemudian kau beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, akan aku ampuni dosamu. Begitulah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma a'dadta laha?" Dan apa yang telah kau siapkan untuk menghadapinya? Faqala ar-rajul, kemudian lelaki tersebut berkata, "Hubbullah wa rasulih." Aku mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Allah dan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lantas bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu caranya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengerjakan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku,
dan barang siapa yang telah cinta kepadaku dia akan bersamaku di surga. Begitu banyak sunnah Rasulullah SAW, dari mulai sholat duha, tahajud, sedekah, dan banyak lagi sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang saya hormati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu sempurna akhlak Rasulullah SAW hingga termaktub di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Begitu mulia akhlak Rasulullah SAW. Tidak pernah menyakiti hati orang lain, selalu berbuat baik, bahkan tidak pernah marah. Ceritakan di dalam hadis ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku, berikan aku nasihat." Faqala Rasulullah SAW, "La taghdab," jangan pernah marah. Kemudian laki tersebut berkata, mengulang-ulangi pertanyaannya, "La taghdab, la taghdab," jangan kau marah, jangan kau marah. Begitulah akhlak Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah SAW, mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya hingga di akhir hayatnya beliau mengatakan ummati, 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 umatku. Kenapa? Beliau tidak tenang ketika umatnya nanti masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW untuk mengharapkan syafaat beliau, untuk mengharapkan pertolongan beliau di hari yang tidak berguna lagi harta serta anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minan najihin, Allahumma tsabbit qulubana wa tsabbit aqdamana ya rabbal alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.